Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pacis dan juga Ariel Lee. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga Semoga sehat-sehat. Anda sehat-sehat ya benar. Jaga diri, jaga kesehatan Anda, dan juga minum banyak air ya kan? Dan juga Yes. konsumsi vitamin supaya kita itu lebih sehat dan kekal hidrasi gitu. Betul, betul, betul. Nah, kali ini kita ingin react apa? Kali ini kita ingin react kepada ini agak video baru juga daripada Infonesia, iaitu 5 tempat kumuh di Jakarta yang berhasil disulap menjadi sebuah tempat yang semakin indah. Perubahan itu. Nah, Wow. gini, tahukah Anda kalau di tengah banyaknya gedung bertingkat dan bangunan mewah, ternyata masih ada sejumlah kawasan kumuh yang turut menghiasi ibu kota. Nah, kepadatan penduduk dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh di Jakarta. Nah, ini sering berjalan dengan waktu, wajah itu telah diubah ya untuk menjadi tempat yang sangat indah. Benar. Nah, ini yang kita ingin lihat dan juga nonton bareng dan juga react bareng. Kita Nah, mau sebelum itu komen. ya Pak Ci, sebelum Yes. itu eh, terima kasih udah join kita punya Premiere, masih udah nonton bareng dan juga komentar Anda. Kita akan mulai react dalam 3, 2, 1, and go. Jakarta merupakan ibu kota negara, pusat pemerintahan, dan sekaligus sentral perekonomian negara. Tak heran jika Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Dikenal sebagai kota dengan banyak gedung bertingkat dan bangunan mewah, ternyata masih ada sejumlah kawasan kumuh yang turut menghiasi ibu kota. Kepadatan penduduk dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh di Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, wajah ibu kota sudah banyak berubah. Beberapa kawasan kumuh di Jakarta berikut berhasil disulap menjadi tempat yang keren dan bisa dijadikan alternatif untuk berwisata. Lantas, kawasan mana saja yang dimaksud? Berikut Nice. Infonesia akan merangkum deretan kawasan kumuh di Jakarta yang disulap menjadi indah. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik Jangan lupa, subscribe jangan dan lupa. aktifkan Siap. loncengnya ya, Siap. supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Indonesia. Kali Besar Kota Tua. Kota tua. Revitalisasi Kali Noh. Besar sudah dimulai sejak Guys. tahun 2016 lalu. Wow. Proyek ini merupakan gagasan mantan Gubernur Dari DKI 2016. Basuki Cahayapurnama dan diresmikan era Gubernur DKI Anies Baswedan. Dulunya Kali Besar terkesan kumuh karena banyak sampah. Kini kali tersebut Iya, dapat guys, dijadikan iya. destinasi wisata tersendiri Nah. usai revitalisasi. Oh, cantiknya macam Kali Besar Lego Kota gitu. Tua disulap menjadi Iya, lebih benar. modern dengan dermaga terapung. Ini terlihat mirip sungai ikonik yang Terapung, berada di Korea guys. Selatan. Oh, Korea Tidak hanya Selatan. itu, Uh. area rekreasi publik itu juga dihiasi dengan berbagai macam bunga yang mempercantik area tersebut. Meski Kali Besar Kota Tua sekarang nampak kekinian, desainnya terlihat sangat serasi untuk berdampingan dengan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berjajar di samping sungai. Wajah baru Kali Besar Kota Tua ini menambah pilihan wisata di DKI Jakarta dan dapat menjadi alternatif wisata bersama keluarga. Wih, Kini bestnya. masyarakat sudah bisa Iya. mengakses Kali Besar yang proyek revitalisasinya telah berlangsung sejak 2016 lalu dan menghabiskan anggaran hingga 260 miliar rupiah. Oh, mantap ini. Bestnya. Nampak ya perubahan itu. Sangat-sangat nampak. Kolong Flyover Sleepy. Flyover Sleepy. Kolong Flyover Sleepy menjadi salah satu tempat di Jakarta yang kumuh karena sering dipakai tempat pembuangan sampah tidak resmi. Namun saat ini, wajah kumuh Tidak yang resmi ya, tersebar di guys. daerah ini pun berubah drastis.
Kolong flyover Sleepy ini disulap menjadi tempat Wah. baru, yaitu skatepark atau taman yang ramah untuk dipakai Cita-citamu bermain ya kan? skateboard. Yes. Kampung dibangun pada tahun 2018. Gila, ini baru best. Dana Nah. hingga 800 Aduh. Oh itu Sebagai arsitektur, tempat tapi yang mereka asik udah bagi warga maupun pecinta membuat papan impianmu. Aku luncur. pernah nampak kamu ingin Hal buat itu kayak gini disampaikan kan, Is. langsung oleh Kan? Gubernur Aduh, Dan beginilah impian aku masa dulu mengambil tesis untuk membuat skatepark di bawah kolong. Iya, aku pernah nampak sketchmu itu. Mereka udah bikin deh. Betul. Nice. Kalijodo. Kalijodo. Kawasan Kalijodo dikenal sebagai tempat prostitusi tertua di Jakarta. Oh. Kalijodo pun Oh. dinilai sebagai kawasan kumuh. Banyak pemukiman liar yang dibangun di area yang diklaim Pemprov DKI sebagai jalur hijau itu. Warung remang-remang yang berjajar di pinggir jalan, wanita tunasusila yang menjajakan diri, serta banyaknya lokasi perjudian jadi pemandangan biasa di kawasan Kalijodo. Betul. Namun sekarang, lokalisasi legendaris Kalijodo tinggal kenangan. Diresmikan pada Februari 2017 lalu, Kalijodo bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau Uhuy. dan menjadi salah satu prima Lagi sekali Lagi game kamu skatepark. deh. gratis. Disponsori oleh program CSR Sinar Sinar Maslen. Maslen, lahan Kalijodo didesain menjadi dua bagian. Ruang terbuka hijau atau RTH berada di wilayah Jakarta Utara, sementara ruang publik terpadu ramah anak atau RPETRA berada di wilayah Jakarta Barat. Gila nih mereka Oleh ini. jembatan Mantap beranak ya. tangga. Cantiknya. RTH sendiri didesain dengan beberapa fasilitas seperti amphitheater, skatepark, dan arena BMX. Sedangkan Jealous nih RPETRA tengok. memiliki fasilitas Iya. taman bermain anak, Iri lapangan nggak? futsal, Iri dan nggak? perpustakaan. Kehadiran Kalijodo diharapkan menjadi tempat wisata baru bagi warga Jakarta. Nice. Wih, mantap open nih. park. Oh my god, open nih. park tuh yang paling best lah. Hah? Ramai. Iya, ramai. Lahan kosong di Kalimalang. Kalimalang. Taman Piknik merupakan salah satu taman pasca revitalisasi lahan kosong di Kalimalang, Jakarta Timur. Siapa sangka taman piknik ini awalnya merupakan tempat pembuangan sampah warga, kotor dan terkesan kumuh. Akhirnya pada tahun 2017 Iya. Wih, truk habis nih. mulai dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dan mulai bisa digunakan warga pada tahun 2018. Nah, tapi Melalui lihat apa inovasi, perubahannya. Tempat pembuangan sampah tersebut disulap menjadi taman yang kini dapat dinikmati oleh warga ibu kota, khususnya yang di daerah Jakarta Timur. Oh. Taman ini menyuguhkan nuansa alam serta taman bermain untuk anak sehingga akan cocok untuk liburan keluarga. Selain dilengkapi ragam Ya. tanaman, taman ini Dan juga cocok dilengkapi untuk kolam retensi dan berkarya di sana. pengolahan sebagai tempat Sinetron. pengendalian air. Taman piknik pun sempat viral karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggahnya di Instagram. Wih, cantik. Wah, Landscape power. indah guys, indah. Kolong rel sawah besar. Kolong. Kawasan Wah, kolong pengurusan lagi. kereta api di Sawah Besar, Jakarta Pusat awalnya dijadikan tempat penimbunan barang bekas. Keberadaan bangunan liar pun menambah kesan kumuh di kawasan tersebut. Namun sekarang, kolong rel kereta api di Sawah Besar disulap menjadi ruang publik terpadu ramah anak atau RPETRA yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas bermain anak, balai kumpul warga, dan juga taman hidroponik. Ada juga lapangan Wah. futsal dengan lantai Ada semen taman yang hidroponik. dilengkapi 2 gawang. Itu yang itu. Fasilitas lain juga tersedia di RPETRA tersebut, seperti toilet umum dan toilet ramah penyandang disabilitas. Ada juga ruang laktasi atau ruang bagi Wah, menyusui, bagus. ruang baca, ruang diskusi, dan ruang serbaguna yang mampu memuat 50 Good, hingga 60 good. orang. Good idea. Seluruh fasilitas tersebut dalam kondisi baik. Pengelola juga menyediakan fasilitas jaringan WiFi gratis bagi para pengunjung. Ada wifi gratis guys. Gila, ada wifi lagi. Aduh, untungnya. Ya, bisa nonton kita di sana juga ya. Aduh. Iya.
Ini satu keuntungan lah buat warga Jakarta dan juga orang-orang Indonesia semua yang berkunjung ke tempat-tempat wisata baru ini yang dulunya Ya, apa? benar-benar. Kumuh, lepas tu dijadikan sebagai tempat yang indah. Lagi-lagi di bawah Ya, kolong tu memang selalunya ada masalah. Cumanya di ya Malaysia benar. ini kalau di bawah kulung tu kebanyakannya jalan raya Iya benar. yang digunakan, bukan yang Dan di tempat kawasan yang tebiar. tempat park ya, tempat parking itu. Betul. Tapi aku itu memang mengharapkan di mana-mana negara pun semakin banyak tempat-tempat yang kumuh itu yang Digantikan. dirata dan dibersihkan. Betul. Terutamanya di pinggir-pinggir sepanjang jalur-jalur kereta itu, karena kebanyakan bukan dari kita ya, dari kita juga. Ini semua karena Disiplin. pembuangan sampah dari kita juga ya kan. Betul. Nah, itu dari sikap kita sendiri. Sebenarnya untuk membuatkan tempat itu cantik, nggak perlu menunggu wali kota, nggak perlu menunggu wakil rakyat untuk membuat tempat itu indah. Tapi kita sendiri yang memulakan perkara itu, mencantikkan tempat itu. Nah, jangan buang sampah sembarangan gitu. Ya itu betul. Ya kan? Tapi masalahnya bila tempat itu tiada untuk publik berjalan, maksudnya tiada siapa ingin lalu kawasan tu, itu yang menyebabkan orang membuang Iya. sampah, orang Iya. tidak peduli langsung tempat tu. Jadi bila Ya, adanya tempat publik, automatically orang tidak akan berani untuk buang sampah. ya benar. Dan bagi aku itu sebenarnya disiplin ya dari masyarakat itu Betul. sendiri. Even satu sampah kecil pun kalau bisa jangan dibuang sembarangan guys. Di tempat yang disediakan itu udah ada kan, Betul. jadi kita buang di sana. Nah, ini arsiteknya ini sama seperti yang sebelum ini ya. Siapa itu yang famous itu? Ridwan Jamil ya? Ridwan Kamil, Ridwan Kamil, iya Ridwan Kalau Kamil. ingat nama tulis di bawah ya siapa. Ya, Dan ini juga Ridwan ada Kamil. percampuran di antara landscape architect juga untuk membuat Ya. planning sedemikian. Lagi-lagi ada Jakarta itu skatepark. semakin cantik ya. Tapi pastinya lah jika kita ingin kembali kepada kehidupan normal yang kayak gitu, Betul. kita ikut saja dahulu apa yang disarankan oleh kerajaan kita itu. Duduk di rumah aja, jangan keluar dulu. Insya Allah one day kalau udah semua itu udah santuy, relax, kita boleh keluar dan liburan lagi bersama teman-teman yang lain. Ngobrol Betul. bareng di tempat-tempat wisata yang sudah disediakan ini. Nah, Aduh, tapi mantap. itulah seperti yang kita tahu, tempat-tempat yang kumuh ini bila sudah dibangunkan, nggak susah untuk dijaga. Tapi Yes. rawatannya itu. I mean untuk menjaga selepas diindahkan itu yang susah banget guys. Yes, betul. Kebanyakan orang selepas siap sahaja development baru tu, kebanyakan lepas tangan begitu saja. Setelah Ya. 2-3 tahun gitu habis hancur. Begitulah berlaku di Malaysia sendiri, di mana fasiliti tersebut, fasiliti awam, selepas sahaja 3-4 tahun gitu memang terbiar terus. Tanpa ada itu sebarang yang kita nggak mau maintenance. itu. Ya, kalau bisa buat event, festival di tempat Yes, itu yes, supaya betul, menarik betul. lebih ramai orang berkunjung ke sana ya kan. Hmm. Hmm. Lagi satu macam kerajaan sendiri boleh mendapat sejumlah wang kalau buat event untuk menampung kos maintenance. Ya. Dan masyarakat itu juga bisa memperoleh uang dengan Berniaga, berjaga. berjaja. Ya, berniaga. Ya benar. Dan aku pasti di Jakarta itu bukan saja 5 tempat, bahkan banyak lagi ya kan tempat yang dibangunkan. Betul. Banyak Cuma lagi. yang dimasukkan ini cuma 5 tempat. Yes. Jadi kalian, ini saran daripada kita juga. Yang paling penting jangan buang sampah sembarangan lah guys. Itu betul. Tapi yalah aku itu juga terpikir kalau nggak dibuang bila masa orang akan lihat ya kan. Gitu. Jadi bila sudah tempat itu dicantikkan, diindahkan itu, kita sebagai masyarakat itu perlu menjaga sesama kita lah. Supaya tempat itu lebih menarik.
ya kan? Betul. So mungkin itu saja ya Pak Ci. Yes, itu saja pada kami berdua. Terima kasih for watching this video. Oke, assalamualaikum, bye bye.